Di arena Leo terlihat jika Legun mengeluarkan avatar miliknya yaitu Piggy Bank untuk melahap semua jenis harta orang-orang yang ada di sana. Lalu semua orang pun dipaksa oleh Legun untuk berpindah kepercayaan kepada Divine Garden miliknya yaitu Ophiuchus. Dan muncul notifikasi jika pemaksaan itu akan menimbulkan kepercayaan yang rendah pada Divine Garden miliknya. Namun di sini terlihat Legun mengabaikan hal tersebut dan tak peduli lagi. Bahkan malah Legun saat ini seperti menantang dewa ilahi dari Divine Garden Leo karena dia sudah berhasil memenangkan pertarungan yang sudah dia lakukan sebelumnya. Lalu di belakang Kevin pun berkata pada Hugo jika memang Legun saat ini adalah dewa ilahi dari Divine Garden-nya sendiri, maka pasti bumi akan mengalami masa-masa yang suram dalam kekuasaan Legun yang serakah itu. Hugo bertanya pada Kevin apakah dia memiliki bukti jika Legun adalah seorang dewa. Namun Kevin pun tak memiliki bukti yang kuat dan itu semua hanyalah spekulasi darinya. Bertengkarlah mereka berdua layaknya bocah yang sedang berdebat karena perdebatan yang tidak jelas itu. Di sisi lain Legun merasakan keanehan dari Libra karena dia bisa mengetahui jika Legun telah ditusuk di dalam tower sebelumnya. Legun merasa yakin jika Libra pasti ada kaitannya dengan kejadian penusukan dan terkurungnya dia di dalam tower. Ditambah lagi terlihat Giselle sangat dekat dengan dewa ilahinya yaitu Libra. Maka dari itu kemungkinan dewanya itu turut andil saat ingin menyingkirkan Legun di dalam tower. Lalu Legun dikejutkan dengan notifikasi yang ada di depannya. Jika notif itu menunjukkan Legun bisa memberikan nama pada pengikutnya. Dan orang yang telah dia beri nama akan dapat mengeluarkan skill khusus dari Ophiuchus. Lalu dia pun merasa memang sudah saatnya untuk menemui Sung Jae yang notabene adalah pengikut pertamanya. Lalu Legun pun memerintahkan Hugo untuk segera berkemas. Karena di sini Legun ingin segera menemui Jiwoo istri Hugo dan Jaewon setelah mereka sadarkan diri dari komanya. Sekaligus Legun ingin menemui Sung Jae di sana. Lalu di Kanada di markas dari Haley sang Saint Scorpio dia menyaksikan semua pertandingan dan pencapaian Legun dengan skill monitoringnya. Haley pun tak heran jika Legun keluar menjadi pemenangnya. Itu dikarenakan dia yakin Saint Leo tak akan mampu menghadapi Legun tentunya. Ternyata di sini Haley terlihat sangat menyukai Legun. Saat dia ingin mengagumi ketampanan Legun, muncullah Templar yang melaporkan keadaan rumah sakit yang diserang oleh seseorang. Terkejutlah Haley sampai-sampai dia terjatuh dan Templarnya melihat kelakuan konyolnya itu. Dengan cangkir yang berada di kepalanya, dia pun menanyakan keadaan genting apa yang akan disampaikan oleh Templarnya itu. Lalu disampaikanlah berita tentang penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Libra ke rumah sakit milik sektinya Scorpio. Namun semua pembuat onar itu telah diusir oleh Sung Jae, anak dari Saint Sagittarius. Lalu para pengamat observatorium mengatakan jika muncul Divine Garden ke-13 dan Legunlah yang menjadi sainnya. Dan Sung Jae menjadi pengikut pertama dari sekte Divine Garden ke-13 itu. Hal itulah yang diketahui oleh para pengamat. Mereka belum menyadari jika Legun sendirilah yang saat ini menjadi Divine God dari sektinya tersebut. Diketahui jika sistem ilahi atau Divine God itu berdasarkan dari ke-12 zodiak yang ada. Dan para pengamat observatorium bertugas untuk mengawasi dan mengamati perubahan dalam Divine Garden melalui pengamatan bintang di langit. Dan muncullah Divine Garden yang baru. Ini akan membuat para Divine Garden yang lain menjadi tidak baik-baik saja. Lalu jika Divine Garden Legun memiliki pengikut pertama, maka pasti dia akan selalu diawasi oleh semua Divine Garden lainnya. Lalu Haley menanyakan keadaan terkini di rumah sakitnya itu. Disampaikanlah jika keadaan menjadi kurang baik karena banyak sekali pemburu hadiah yang ingin mengalahkan Sung Jae sebagai pengikut pertama di Divine Garden Legun yang baru. Maka dari itu, rumah sakit mendapatkan serangan terus-menerus tanpa henti. Lalu Haley memerintahkan untuk mengirim pasukan bantuan ke tempat kejadian. Sang Templar mengatakan jika salah satu Templar Scorpio sudah menuju ke tempat kejadian, dia adalah Iyun Jin. Nampak di kota terjadi kekacauan yang disebabkan oleh para pemburu hadiah itu melawan para avatar milik Legun. Para avatar milik Legun marah karena mangsa mereka Sung Jae akan diburu oleh manusia-manusia lemah ini. Akhirnya terjadilah kekacauan yang tak pernah diduga. Sung Jae pun bersembunyi di semak-semak sambil memanfaatkan keadaan yang kacau ini untuk menyelamatkan dirinya. Karena dia cukup lelah sebelumnya setelah dikejar dan dihajar habis-habisan oleh para avatar milik Legun yang tak menyukai Sung Jae. Lalu terdengar dari belakang seseorang bertanya padanya dengan pertanyaan apakah benar jika dia adalah Sung Jae. Karena terkejut, Sung Jae pun menjatuhkan koin pemberian Legun padanya. Tanpa diduga-duga muncullah Hugo dari koin tersebut. Sung Jae terlihat kecewa karena bukan pamannya yang tersumon, malah ayahnya lah yang muncul di depannya saat ini. Seperti biasa, saat Hugo muncul pasti terjadilah kejadian konyol juga di sana.
Berdebatlah Sung Jae, Hyugo, dan pemuda yang dianggap oleh Sung Jae adalah pembunuh seperti pemburu hadiah yang lainnya. Muncullah di Vanguard Sagittarius Apollo yang akan membumi hanguskan siapapun yang mengancam keselamatan Shine beserta keluarganya. Lalu karena panik, sang pemuda itu terpaksa mengeluarkan sebuah skill yang sepertinya dia dapat mengubah ayat-ayat yang ada di kitab suci para di Vanguard. Setelah membaca kitab itu, dia pun dengan skillnya mengubah sedikit isi kitab Sagittarius itu, yang membuat sinar terang dari Apollo menghilang di malam hari. Lalu terjadilah hal yang mengejutkan karena di Vanguard Apollo tiba-tiba menghilang. Dia pun berkata jika memang malam hari haruslah gelap dan bukanlah terang. Maka dari itu, dia pun hanya menghilangkan dewa yang menyebalkan itu dengan skillnya. Dia adalah Yunjin dari di Vanguard Scorpio. Hyugo dan Sung Jae pun terkejut karena melihat dewa ilahi Sagittarius menghilang dari tempat itu. Dengan tawa liciknya, Yunjin pun berkata jika dia hanya menyingkirkan dewa yang menyebalkan itu supaya tak mengganggu. Dan saat ini dewa ilahi Hyugo tak akan bisa ikut campur di sini, ungkap Yunjin. Lalu dia merubah beberapa kalimat lagi dari kitab suci Sagittarius yang membuat Shine Sagittarius yaitu Hyugo untuk tunduk kepadanya. Hyugo pun secara paksa merasa badannya menjadi tak terkontrol dan Hyugo berusaha menahan lututnya supaya tak bertekuk lutut di depan Yunjin. Hyugo pun mulai menyadari jika kalimat-kalimat yang diubah oleh Yunjin adalah kata-kata yang terdapat di dalam kitab di Vanguard-nya. Dan yang dia ketahui adalah kitab itu hanya mampu dibaca oleh para di Vanguard itu sendiri. Namun mengapa pemuda yang ada di depannya bisa dengan mudah membaca kitab tersebut? Ayat yang dibacakan oleh Yunjin saat ini berbeda dengan ayat yang pernah Hyugo dengar dari di Vanguard-nya. Maka dari itu, Hyugo pun menduga jika Yunjinlah yang telah mengubah ayat-ayat itu dari kitab milik Sagittarius. Kitab adalah buku suci yang akan mencatat segala pencapaian dan kejadian yang ada di dalam di Vanguard tersebut. Dan semua hal yang sudah tercatat di kitab tersebut akan menjadi legenda dan mitos. Itu akan menjadi manifestasi kekuatan bagi di Vanguard itu sendiri. Satu-satunya makhluk yang dapat membaca kitab itu adalah dewa ilahi itu sendiri, dan seseorang yang memiliki kemampuan recorder. Namun para recorder sudah dibumi hanguskan oleh para dewa ilahi, dan saat ini tak ada satupun yang selamat di bumi ini. Hal itu menjadi masuk akal jika para recorder bisa membuat para dewa ilahi yang memiliki sifat angkuh berfokus pada mereka, karena para recorder memiliki kemampuan yang dapat memukul mundur para dewa-dewi ilahi. Hyugo pun tahu sekarang mengapa sampai-sampai dewa ilahinya langsung turun tangan tanpa dia minta sebelumnya. Yunjin yang memang masih muda bersikap sombong karena melihat Shine dari Sagittarius tak dapat berbuat apa-apa saat ini. Dari atas terlihat Legun yang menginjak Yunjin sampai-sampai menembus panel dari komik ini. Yunjin pun tak menyangka hal itu. Lalu dia tersungkur di bawah kaki Legun. Legun memarahi Hyugo yang dianggap semakin tak berguna saja, karena dia diperintahkan memeriksa korban-korban yang selamat. Namun malah tertahan oleh bocah sialan yang ada di kaki Legun saat ini. Terlihat flashback dari Yunjin saat pembantaian massal para recorder oleh para dewa-dewi ilahi sebelumnya. Dia yang masih kecil dan tak tahu apapun hanya mampu bersembunyi menghindari pembantaian tersebut, karena mentalnya terguncang sampai-sampai dia jatuh pingsan. Saat terbangun, Yunjin pun ternyata sudah diselamatkan oleh Heilei. Heilei berusaha menenangkan Yunjin karena saat ini mereka sudah berada di wilayah Heilei dan bisa dipastikan mereka akan aman saat ini. Lalu kembali ke timeline saat ini, terlihat Yunjin yang terikat di sana oleh slime milik Legun. Saat dia terbangun, terkejutlah Yunjin karena dia berada dalam kondisi dililit oleh slime milik Legun. Setelah itu, wakil Hyugo pun berkata pada semua orang jika Yunjin telah bangun dari pingsannya. Hal konyol pun dilakukan kembali oleh Hyugo, karena dia tak memikirkan tentang semua hal di sekitarnya dan lebih peduli dengan istrinya yang sudah bangun dari komanya. Legun mendekati Yunjin dan berkata jika Yunjin memiliki kemampuan yang sangat menarik. Lalu Legun pun bertanya pada Yunjin apakah Yunjin adalah seorang recorder. Awalnya Yunjin mengelak dan ingin menyembunyikan skill uniknya itu. Namun Legun memiliki skill penglihatan yang tak dapat dibohongi oleh siapapun. Karena sangat panik, Yunjin pun berusaha mengeluarkan skill dari Scorpio. Dan dia bergerak dengan sangat cepat dan berniat menyerang istri Hyugo untuk dijadikan sebagai sandera. Dengan cepat, Legun mendorong muka Hyugo dan menggendong Jiwoo di pelukannya. Karena merasa kalah saing dalam perihal kecepatan, Yunjin pun terus berusaha menyerang Legun dan berharap setidaknya satu serangannya dapat mendarat pada Legun yang sangat lincah itu. Jiwoo pun terlihat sangat bahagia karena saat ini dia berada di pelukan sang idolanya yaitu Legun. Hyugo dan Sung Jae pun heran, mengapa bisa istri sekaligus ibu Sung Jae mengidolakan sumber masalah seperti Legun.
Rasa cemburu dan kekonyolan Hyugu pun kambuh kembali. Dan yang membuatnya tambah heran adalah Yunjin yang dari awal ingin melarikan diri malah terus-terusan menyerang Legun meski tak mampu mengenainya sedikit pun. Yunjin pun dengan konyolnya berkata jika jiwa kompetitifnya menjadi membara, membuatnya ingin sekali menyerang Legun setidaknya hanya sekali saja. Jiwo dengan wajah merah meronanya mengatakan pada suaminya jika kapan lagi dia bisa berada di pelukan sang idolanya. Hal itu membuat Hyugo syok hingga muntah darah. Lalu Yunjin pun berusaha membaca kitab dari Ophiuchus milik Legun. Namun karena kitab itu belum terdaftar di perpustakaan dewa, maka dari itu dia pun tak dapat membaca kitab tersebut. Lalu dari atap tangan besar pun menangkap Yunjin hingga dia kembali lagi tersungkur di tanah. Ternyata itu adalah avatar milik Legun yang membantu Legun untuk menangkap Yunjin. Lalu Legun pun heran dengan Yunjin yang tak pernah waspada dengan arah bagian atasnya. Dia bertanya pada Yunjin apakah Yunjin berniat membaca secara paksa kitab dari Legun. Yunjin pun hanya mengeluarkan sumpah serapah pada Legun karena saat ini dia berada dalam kondisi yang terdesak. Legun melihat notifikasi misi awakeningnya dan membutuhkan seorang recorder seperti Yunjin. Penawaran pun langsung diajukan oleh Legun pada Yunjin jika dia ingin Yunjin bergabung di Divine Garden miliknya. Dengan tidak ramah, Yunjin pun berkata enyahlah pada Legun sambil mengacungkan jari tengahnya. Mau tidak mau, Legun pun memerintahkan avatarnya untuk menusuk Yunjin dengan pedang besarnya pada saat itu juga. Dengan jari tengahnya, Yunjin pun berkata enyahlah pada Legun. Dan pedang besar dari avatar milik Legun pun mengarah tepat pada kepala Yunjin. Tiba-tiba pedang itu pun ditahan oleh lilitan ekor besar dari Scorpio. Yunjin pun merasa jika itu adalah avatar milik Scorpio yaitu Venom Glance. Dan jika avatar milik Scorpio berada di sini, maka pasti Sainya pun juga ada di sini juga. Muncullah Hele sang Saint Scorpio dari bawah bayang-bayang avatarnya, menunjukkan dirinya pada semua orang yang berada di sana. Dia marah pada Yunjin yang hampir mati di sana, dan mengapa Yunjin tak mengikuti arahan dari Hele dan bertindak gegabah seperti ini. Yunjin pun hanya mampu meminta maaf saat ini pada Sainya itu. Dari belakang, Hele terdengar suara yang sangat familiar baginya. Hei Scorpio, lama kita tidak bertemu. Legun meminta Hele menjawab pertanyaan dari Legun daripada berteriak seperti biasanya. Terkejutlah Hele di sana dan mematung sejenak karena dia tidak percaya. Sang avatar pun marah karena manusia rendahan seperti Legun kurang ajar terhadap Hele. Belum selesai dia menyelesaikan kalimatnya, terlihat Hele berteriak sekencang-kencangnya bahkan sampai memalingkan kepalanya ke belakang hingga 360 derajat. Jiwo, Sunjae, Yunjin dan avatarnya pun sampai keheranan dengan sikap Hele yang biasanya terlihat berwibawa dan tenang. Dia masih tertunduk dan menenangkan dirinya karena dia syok melihat Legun yang berada di dekatnya. Karena dia merasa jika Legun seharusnya masih berada di wilayah Divine Garden milik Reo. Lalu bagaimana bisa dia saat ini berada di dekatnya? Itu adalah hal yang mustahil dilakukan. Saat dia mulai tenang kembali, Hele menatap Legun. Lalu nampaklah pandangan milik Hele terhadap Legun seperti menggunakan filter ketampanan di luar nalar. Hele pun tak mampu menahan detak jantungnya yang sangat berdebar-debar karena melihat Legun yang sangat menawan. Legun berkata jika dia sudah tahu jika Hele tak menyukai dirinya dan selalu menghindarinya. Namun saat ini ada banyak hal yang ingin dia tanyakan kepada Hele sambil memegang pundak dari Saint Scorpio itu. Tambahlah kencang teriakan Hele karena terkejut mendapatkan sentuhan yang sangat diidam-idamkan dari Legun. Avatar milik Hele sampai khawatir dengan sikap tuan putrinya itu. Dan Sunjae pun sedikit heran mengapa Saint Scorpio bersikap seperti itu. Hal itu pun membuat Hele terkejut sampai dia pingsan. Lalu Legun pun menghampiri Sunjae dan berkata pada Sunjae jika saat ini dia harus menerima baptis darinya. Sunjae pun heran mengapa Legun terburu-buru melakukan hal itu pada Sunjae. Karena Sunjae belum siap melakukan hal resmi seperti itu untuk bertemu dewa dari Divine Garden pamannya itu. Namun dengan cepat tanpa basa-basi, Legun pun memegang kepala Sunjae dan melakukan proses pembaptisan tersebut pada Sunjae. Tiba-tiba Sunjae seperti memasuki ruangan yang sangat gelap. Terdengar suara, apakah kau ingin menjadi pelayan nomor 1 dari Ophiuchus? Muncullah sosok yang terlihat familiar di mata Sunjae saat itu. Lalu muncullah ular besar dan membuka mulutnya dan memasukkan suatu sinar pada tubuh Sunjae yang sepertinya itu adalah skill khusus yang diberikan pada Sunjae. Saat semua proses sudah selesai, Legun menanyakan pada Sunjae bagaimana rasanya saat ini setelah selesai melakukan proses pembaptisan tersebut. Muncul beberapa notifikasi menunjukkan jika Sunjae adalah pengikut pertama yang mendapatkan beberapa skill khusus yang didapatkan dari Ophiuchus. Lalu dia pun menyadari jika dewa itu adalah paman Legun itu sendiri.
Legun pun senang karena keponakannya lebih pintar dan cepat paham akan situasinya, tidak seperti kedua orang idiot sebelumnya yaitu Kevin dan Hugo. Lalu Sunjay pun sangat senang dan berkata akan melaporkan hal itu pada kakaknya. Lalu sadarlah Haley sang Saint Scorpio dari pingsannya dan memberikan selamat pada Legun yang berhasil menyelesaikan proses pembaptisan tersebut. Lalu Legun pun mengeluarkan skillnya dan menatap Haley serta berusaha mencekik Haley di sana. Avatarnya pun sudah ditahan oleh avatar milik Legun supaya tidak ikut campur dalam urusan para saint mereka. Namun Legun terkejut karena Haley tak berusaha menghindari serangan itu sedikit pun. Nah, Haley berkata jika Legun tak memiliki niat buruk terhadapnya, maka dari itu dia tak perlu menghindari serangan dari Legun tersebut. Dengan wajah yang sangat serius, Legun pun bertanya pertanyaan pertama pada Haley. Mengapa Legun merasakan energi peradaban misterius dari inti kekuatan Haley? Legun pun merasakan energi peradaban misterius pada sumber kekuatan dari Haley. Ia pun meminta penjelasan langsung dari Haley mengapa hal itu bisa terjadi. Lalu Sunjay pun heran dengan kekuatan peradaban misterius yang dimaksudkan oleh Legun. Apakah artinya Haley sebenarnya adalah seorang disaster? Legun pun tersenyum karena sepertinya Haley telah berhasil membohongi seluruh dunia dengan kenyataan yang disembunyikannya itu. Sang avatar dari Haley pun sangat marah karena kekurangan ajaran dari Legun. Jika bukan karena perintah dari Haley, mungkin sang avatar sudah mencoba menyerang Legun sedari tadi. Legun pun menyadari jika avatar di belakang Haley sebenarnya adalah disaster yang berpura-pura menjadi avatar. Karena avatar macam apa yang bersikap seramah itu pada saint mereka. Haley pun mengakui semua hal yang dituduhkan oleh Legun. Namun dia masih menganggap dirinya adalah seorang manusia meskipun kekuatannya berasal dari peradaban misterius. Dan dia pun mengatakan dengan sangat yakin jika dia berada di pihak Legun. Lalu karena hal yang dikatakan oleh Haley, maka Legun pun ingin menanyakan sesuatu pada Haley. Dia memberikan secari kertas beserta pena dari Legun. Di kertas itu terlihat ada beberapa pertanyaan seperti apa yang kamu pikirkan tentang Legun, dan hubungan seperti apa yang kamu inginkan dengan Legun di masa depan. Haley pun merasa jika itu adalah pertanyaan yang sangat mudah untuk dijawab. Legun pun dengan senyum liciknya menerima jawaban dari Haley. Yang terlihat jawaban itu adalah sebagai rekan. Haley pun bertanya pada Legun, meski jawabanku pendek seperti itu, lalu bagaimana caranya kau tahu jika aku berbohong atau tidak? Legun pun menunjukkan relik pena khusus yang dimilikinya. Pena itu akan menunjukkan perasaan asli dari sang penulis. Maka dari itu, tak peduli apapun yang ditulis oleh Haley, pasti Legun pun mengetahui hal yang disembunyikan oleh Haley. Wajah Haley pun membeku terkejut dengan hal yang diutarakan oleh Legun, karena perasaannya akan diketahui semua orang di sana setelah ini. Untuk jawaban dari pertanyaan Legun yang pertama, aku sangat mencintainya dan dia penuh dengan karisma, maka dari itu aku sampai mengkhianati peradaban misterius. Untuk jawaban dari pertanyaan kedua, hubungan apa yang kamu inginkan dengan Legun di masa depan? Jawaban Haley sangat mengejutkan, yaitu hubungan intim jawaban darinya. Legun pun merasa jika relik penanya sedang rusak. Semua orang pun terkejut dengan jawaban yang ditulis oleh Haley itu. Terutama Sunjay merasa itu adalah keadaan yang sangat darurat karena kesucian pamannya akan ternoda setelah ini. Maka dari itu dia harus segera melaporkan hal tersebut pada kakaknya. Avatar dari Haley pun mengungkapkan jika Legun harus tahu jika tuan putrinya rela meninggalkan dan berkhianat pada peradaban misterius karena dia ingin ngen. Belum selesai sang avatar berbicara, dipotonglah perkataannya oleh Haley karena dia terlalu malu. Haley berniat pergi serta membawa Yunjin dari sana, namun dia dicegah oleh Legun. Karena Legun ingin bertanya tentang senjata yang telah menusuknya dan memiliki energi yang sama seperti energi yang dimiliki oleh Haley. Lalu Haley pun berkata jika itu adalah senjata yang diselimuti oleh kekuatan Monarch. Legun pun keheranan dengan apa yang disebut itu Monarch. Monarch adalah sebutan individual untuk makhluk kelas atas di peradaban misterius. Dan senjata yang memiliki kekuatan dari Monarch cukup kuat untuk melukai para dewa-dewi ilahi. Maka dari itu, wajar jika Legun tak mampu melawan setelah tertusuk oleh pelatih tersebut. Dan karena senjata itu sangat berbahaya, Haley pun mengumpulkan semua senjata yang memiliki kekuatan Monarch untuk disegel. Maka terkuaklah mengapa Kevin dapat menemukan senjata-senjata itu di wilayah Scorpio. Lalu wakil dari Hugo pun terkejut karena mendengar penjelasan dari Haley. Karena ternyata ada pemimpin lain selain Crimson Eye yang sudah dikalahkan oleh Legun. Haley berkata jika kurang lebih ada 3 sosok Monarch yang sama kuatnya dengan Crimson Eye. Semua orang pun terkejut karena ternyata Crimson Eye yang sangat kuat itu bukanlah bos terakhirnya.
Dan saat ini ternyata masih ada 3 lagi yang memiliki kekuatan mengerikan seperti Crimson Eye. Lalu Legun pun mengingat apa yang administrator tower katakan, jika Legun cukup kuat untuk seukuran manusia karena bisa membunuh peliharaan kesayangan mereka. Ketika semua orang panik, Legun pun dengan santai berkata jika hanya tinggal membunuh mereka semua dan semua akan selesai, bukan? Dalam hatinya dia berpikir jika harus segera menjadi lebih kuat lagi. Maka dari itu, Legun pun meminta Yunjin pada Hele untuk diserahkan kepadanya dan bergabung pada Divine Garden-nya sebagai Recorder of Yukus. Awalnya Yunjin percaya jika nonanya Hele tak akan semudah itu memberikannya pada Legun. Namun harapannya pupus karena Hele sudah dibutakan dengan perasaannya. Keesokan harinya terlihat Legun dengan santai meminum kopi di salah satu ruangan rumah sakit milik Scorpio, sambil ditemani oleh Yunjin yang sedang bekerja keras menulis beberapa bagian ayat-ayat di kitab milik Legun. Saat sinkronasinya dengan kitab Obyukus berhasil mencapai 100%, Yunjin pun berusaha memanipulasi dan merubah isi ayat-ayat dalam buku Legun. Dia pun merubah ayat-ayat itu menjadi Yunjin lah yang menjadi master dari Obyukus. Saat dia sudah senang karena rencananya berhasil, ditumbuklah kepala Yunjin oleh Legun, karena ternyata rencana Yunjin gagal dan tak berpengaruh pada Legun. Dan itu semua berkat Ibu Sung Jae sekaligus istri dari Hugo yang ternyata juga seorang recorder dan merubah ayat-ayat yang dimanipulasi oleh Yunjin kembali ke keadaan semula. Libra adalah Divine Garden nomor 1 saat ini dengan memiliki pengikut lebih dari 2 miliar di dunia ini. Dan Libra adalah Divine Garden yang sulit untuk dihadapi bahkan untuk Legun sekalipun. Giselle saat ini seperti bukan hanya perwakilan dari dewa ilahinya. Bisa dikatakan jika saat ini Giselle hampir setara dengan dewa ilahi itu sendiri dari segi kemampuan. Jadi akan sangat sulit melawan Giselle saat ini yang seperti melawan dewa ilahi Libra itu sendiri. Demi melawan semua dewa-dewi dan serta melawan para monark, Legun pun perlu mengembangkan kekuatannya supaya menjadi lebih besar dan meluas. Dan dia membutuhkan seorang recorder untuk mencatat semua pencapaian kehormatan dalam kitabnya. Yunjin pun terheran-heran karena kata-kata yang sudah dia ubah dapat dibatalkan oleh Ibu Sung Jae, yaitu Jiwo. Legun pun membenarkan prasangka Yunjin jika Jiwo juga memiliki potensi sebagai seorang recorder. Hele merasa jika Dewi Keberuntungan juga telah menjadi pengikut dari Legun, sampai-sampai dia bisa mendapatkan keberuntungan terus-menerus. Legun pun juga sangat senang karena dia saat ini bisa mendapatkan 2 orang recorder di Divine Garden-nya. Muncul notifikasi di depan Legun yang menunjukkan jika semua ujian yang dia miliki telah tercapai dan membuatnya mendapatkan kekuatannya kembali, dan batasan-batasan yang sebelumnya menghalanginya pun ditiadakan. Bahkan saat ini Legun mendapatkan kemampuan Factor Instinct, Scales Castle, di wilayah kekuasaan Divine Garden Libra. Terlihat beberapa anak buah Giselle sedang melaporkan situasi terkini yang mereka ketahui, jika Saint Scorpio telah menemui Legun dan juga Virgo serta Sagittarius. Bahkan saat ini dia telah mendapatkan seorang recorder. Giselle menyayangkan sikap Hele Saint Scorpio yang sudah mendedikasikan hidupnya selama 20 tahun untuk seorang manusia. Dan pastinya itu semua dikarenakan Hele telah dibutakan dengan yang namanya cinta. Dengan ditunjukkan wajah Giselle yang memiliki sorot mata yang berbeda dengan manusia biasa. Sebenarnya Giselle tak peduli dengan berapa banyak orang yang mengikuti Legun, karena itu semua hanya disebabkan rasa kagum mereka pada Legun. Namun jika masalahnya adalah recorder, itu menjadi hal yang sangat berbeda. Pilihannya hanya ada 2 saja, yaitu mendapatkan mereka atau membunuh mereka. Dengan sorot mata yang menyerupai seorang monster, dapat dipastikan jika Giselle bukanlah seorang manusia. Lalu anak buah Giselle berkata jika semua orang yang mengikuti Legun adalah orang-orang yang sangat bodoh. Giselle pun berkata jika orang-orang yang mengikuti Legun memiliki 2 kategori, yaitu mereka yang mengaguminya dan yang membencinya. Lalu dia bertanya siapa pengikut Libra yang berada di dekat Legun saat ini. Lalu sang anak buah berkata jika Yeon Siwoo lah yang paling dekat dengan mereka, karena dia telah mengikuti perintah dari Yeon Tae-woo untuk mengikuti Legun. Giselle pun merasa kesal karena malah orang yang tak berguna saat ini berada di dekat Legun. Lalu dia memberi perintah untuk menyampaikan pesan ini pada Yeon Siwoo, karena tak ada pilihan lagi jika dia harus segera mengincar recorder dari Legun dan membunuhnya atau menculiknya. Di Korea Selatan, tempat pembangunan gedung milik Scorpio, terlihat Legun sedang berbincang dengan Hele dan Hugo, membahas tentang Legun yang akan membawa Jiwo ke Divine Garden-nya. Hugo awalnya tak setuju,
Namun penjelasan dari Legun masuk akal karena recorder akan membuat para dewa-dewi menjadi gusar dan akan lebih baik menyembunyikan mereka dalam perlindungan Legun saat ini. Yugo setuju, namun mengapa harus di Divine Card milik Legun? Dan di sini diketahui jika ternyata 12 Divine Card yang ada tak pernah cocok dengan energi yang dimiliki oleh Jiwo. Dan hanya Divine Card milik Legun saja kesempatan terakhir yang ada saat ini. Hele sangat setuju dengan perkataan Legun dan menyarankan Yugo untuk juga setuju karena toh Legun juga akan melawan Libra nantinya. Dan kekonyolan kedua sahabat itu pun terjadi kembali di sana. Lalu Hele berkata jika dia sudah memeriksa tangan Yoha beberapa waktu yang lalu. Dia menyampaikan jika energi yang ada di tangan Yoha mulai terlihat berbahaya. Dan Hele sudah berusaha untuk menekannya untuk tidak keluar. Legun yang penasaran pun bertanya situasi yang terjadi pada keponakannya itu pada mereka berdua. Di tempat Jiwo dan Yunjin yang sedang menjalankan tugasnya terlihat jika Jiwo sudah menyelesaikan bagiannya. Lalu Jiwo menanyakan keadaan Yunjin yang terlihat sekarat di sana, dengan dikelilingi tumpukan salinan kitab yang sedang dia kerjakan. Dia pun ternyata sudah dipaksa oleh Legun untuk menandatangani kontrak budak sebelumnya. Lalu Legun bahkan juga menancapkan relik penanya ke kepala Yunjin hingga pena itu pun memilih Yunjin sebagai tuannya saat ini. Dikarenakan relik itu telah menyerap darah dari Yunjin. Meski Yunjin berusaha membuang pena itu, namun pena itu pun selalu kembali ke tangannya dengan cara yang tak terduga-duga. Relik itu pun seperti memiliki kesadarannya sendiri dan marah terhadap Yunjin saat dia dilemparkan oleh tuannya itu. Yunsiwo pun terlihat sedang bersembunyi dan mengawasi mereka berdua. Dia merasa banyak masalah yang sudah dia perbuat dan harus menyelesaikan misi ini supaya mendapatkan pengampunan dari ibunya. Dia diminta untuk mengincar para recorder dari Legun. Saat melihat Yunjin, Yunsiwo pun merasa jika mantan anggota Scorpio itu terlihat cukup kuat, maka dia akan mengincar Jiwo, istri dari Yugo, karena terlihat rapuh dan mudah untuk diserang. Saat akan menyerang mereka, pintu pun melesat menimpa tubuh Yunsiwo karena ulah Kevin Hazard. Dia sangat marah karena sudah ditinggalkan oleh Legun di wilayah kekuasaan Leo. Yunjin dan Jiwo pun terkejut dengan kedatangan Kevin di sana. Lalu Yunjin pun berkata jika Legun sedang tak berada di sana saat ini. Lalu setelah beberapa saat, terlihat Yugo, Hele, dan Legun tiba di tempat itu. Saat semua sudah bertegur sapa, terkejutlah Yugo melihat Yunsiwo yang berada di tempat itu saat ini. Legun pun mengingat Yunsiwo adalah senior dari Sung Jae yang pernah dia hajar sebelumnya. Lalu Yugo pun curiga dengan Yunsiwo, anak dari Libra yang pasti memiliki niat buruk saat ini. Legun pun tersadar jika Yunsiwo adalah anak dari Saint Libra, serta sekaligus menjadi dalang munculnya disaster Blood Mist. Dengan gagah dan sangat tegas, Legun pun menginjak kepala Yunsiwo dan berkata jika Yunsiwo harus menerima pelajaran setelah mengganggu dan membuat sedih keponakannya. Jadi tamatlah riwayat Yunsiwo saat ini di tangan Legun.